Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Syahira, dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2022-433 dan mata kuliah pengantar filsafat. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi apa itu praduga bersalah dan praduga tidak bersalah. Baik, jadi pertama saya akan menyampaikan mengenai pengertian praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah adalah asas hukum yang menganggap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tetap harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ia bersalah. Asas ini lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara agar tidak menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan negara. Menurut doktrin hukum, praduga tidak bersalah merupakan prinsip bahwa seseorang tidak boleh dipandang sebagai pelaku tindak pidana sebelum kesalahannya dibuktikan menurut hukum melalui proses peradilan yang sah. Jadi prinsip ini berlaku terhadap semua orang tanpa membedakan status sosial, jabatan, agama, kekayaan, maupun kedudukan politik. Selanjutnya, ada pun unsur-unsur praduga tidak bersalah, yaitu yang pertama, status tidak bersalah. Artinya, seseorang tersangka belum tentu pelaku, seorang terdakwa juga belum tentu bersalah. Jadi, status tersebut hanyalah bagian dari proses hukum. Kedua, ada beban pembuktian berada pada penuntut. Dalam hukum pidana, berlaku prinsip barang siapa yang menuduh, dialah yang wajib membuktikan. Maka dari itu, jaksa harus membuktikan seluruh unsur tindak pidana, dan terdakwa tidak wajib membuktikan dirinya tidak bersalah. Selanjutnya yang ketiga, ada hak memperoleh pembelaan. Jadi setiap orang berhak didampingi penasihat hukum, menghadirkan saksi, mengajukan alat bukti, dan membela diri. Yang keempat, ada hak atas pengadilan yang adil. Jadi hakim wajib independen, tidak memihak, dan memutus berdasarkan alat bukti. Selanjutnya, ada pengertian praduga bersalah. Nah, praduga bersalah ini adalah anggapan bahwa seseorang dianggap telah melakukan kesalahan sejak awal sebelum kesalahannya dibuktikan melalui proses hukum. Nah, lalu mengapa praduga bersalah dapat ditolak? Jadi, berdasarkan ilmu hukum menilai bahwa praduga bersalah berpotensi. Yang pertama, menimbulkan salah menghukum, artinya orang yang sebenarnya tidak bersalah dapat dijatuhi hukuman. Yang kedua, bertentangan dengan HAM. Jadi setiap orang memiliki hak atas membela diri, memperoleh penasihat hukum, dan mendapatkan peradilan yang adil. Yang ketiga, memberikan kekuasaan berlebihan kepada negara. Artinya, tanpa praduga tidak bersalah, aparat dapat bertindak secara sewenang-wenang. Yang keempat, ada merusak objektivitas hakim. Jadi hakim harus memutuskan berdasarkan alat bukti, bukan praduga atau tekanan publik. Selanjutnya ada pun contoh praduga bersalah dalam konteks proses hukum, yaitu misalnya seseorang ditangkap oleh polisi karena diduga melakukan pencurian. Nah, sebelum penyidikan dan persidangan selesai, aparat ini memperlakukan seolah-olah pasti memang ia bersalah. Misalnya dengan menyatakan kepada publik bahwa ia adalah pencuri tanpa menunggu putusan pengadilan. Jadi tindakan seperti ini mencerminkan bahwa praduga bersalah. Selanjutnya kesimpulan, jadi dalam ilmu hukum, praduga tidak bersalah itu adalah asas fundamental yang menempatkan setiap orang sebagai tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan melalui proses peradilan yang sah dan diputus oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini melindungi hak asasi manusia, menjamin peradilan yang adil, dan membatasi penggunaan kekuasaan negara. Sebaliknya, praduga bersalah adalah konsep yang menganggap seseorang telah bersalah sebelum pembuktian dilakukan. Dalam hukum pidana modern, konsep ini tidak diakui sebagai asas umum karena bertentangan dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan jaminan fair trial. Baik, sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.